Pemirsa narasinews.id, beberapa waktu lalu di Klaten terjadi demo yang cukup besar sehingga menjadi perhatian masyarakat tidak hanya Klaten tapi juga di luar Klaten, yaitu demo PD BKK Klaten, di mana para nasabah yang digaungi oleh Ikatan Alumni PMI Klaten itu menuntut uang dikembalikan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Ini saya perkenalkan satu dulu. Di samping saya Mas Nuryadin alias Mas Jojon. Ini Ketua Ikatan Alumni PMI di Klaten. Kemudian nasabah ada Pak Purwanto, Ketua Paguyuban, kemudian Pak Parno, kemudian ada Ibu Sutiem, dan yang terakhir yang paling ujung Ibu Boniem. Kesempatan kali ini mungkin saya akan pertama kali dulu menanyakan ke Mas Nuryadin, ya, Mas Jojon, terkait dengan kasus PDBKK ini. Di awal kan sudah agak lama sih Ikatan Alumni PMI kan membuka posko, membuka posko untuk menggalang nasabah-nasabah PD BKK Klaten. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin motivasinya atau alasannya kemudian membuat posko itu seperti apa? Posko ini menjadi bentuk solidaritas KPMI melihat masyarakat Klaten, terutama teman-teman sedulur nasabah BKK Klaten yang beberapa bulan sebelum posko ini didirikan banyak speak up di medsos karena banyak tabungan yang tidak bisa diambil, dan ini kaitan dengan masalah satu menabung di lembaga miliknya Pemda dan Pemprov, dan mereka punya hak untuk mengambil, tapi di hari pengambilannya itu tentu ini mendapat kesulitan karena dana tidak ada gitu, dan ini menjadi isu di Klaten, menarik, viral, dan kami bersama dengan PMI bersama-sama jaringan bersepakat untuk membantu membersamai teman-teman nasabah PDBKK agar bisa segera untuk menuntut hak-haknya terkait dengan tabungan mereka. Ini niat awal kami itu. Untuk menyuarakan gitu ya, menyuarakan nasabah yang kemudian kesulitan untuk mengambil uang. Kalau total nasabahnya itu berapa, Mas? Total nasabah itu 6.000 berapa ratus sekian ya. Ini sesuai dengan ya, data yang kami peroleh dari Kaprak Ekonomi Klaten, Pak Komisi lah. Kalau yang masuk di posko sampai hari ini 784. Kalau diakumulasi uang itu hampir 13 miliar yang masuk. Wah, luar biasa. Luar biasa 13 miliar. Upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti apa, Mas, untuk mengambil dana nasabah ini? Ya, kami masih menggunakan pendekatan dialog ya. Sejak awal kami melakukan pendekatan ke Pemda, melakukan audiensi mulai dari ke Bupati, ke Komisi 2, ke Kejaksaan Klaten, Kapolres, kemudian ke Gubernuran, Pemprov. Dua kali kami ke sana, bahkan kami sempat menggandeng salah satu teman yang aktif di medsos ya, Pak Cak Soleh dari Surabaya itu. Cak Soleh ya. Mengengage agar isu ini menjadi isu viral di Klaten. Ini persoalan serius itu. Dan yang terakhir kami mentok juga ketika kami masih berkomitmen dan husnudon kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Pemda dan Pemprov. Akhirnya kami harus ke Damkar kemarin itu. Harus ke Damkar ya? Ya, itu. Karena sampai sekarang belum ada tuh. Belum ditemu gitu. Ya. Itu emang itu atau buat nyindir atau buat apa itu? Ya, terjawab. Hanya itu bahasa satir ya. Kami nggak harus ke sana gitu. Harusnya nggak ke sana. Betul, Damkar nggak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan ini. Tapi saluran kami sudah mentok, tidak ada yang dapat kami percaya untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa ini kan muncul pertanyaan juga, kenapa kemudian tidak menggalang untuk melakukan gugatan gitu? Terlebih kan Mas Bupati ya, kalau dari beberapa statement itu ayo kita bawa ke hukum aja, senang kalau ada yang gugat, nah gitu. Begini Mas, ini tidak saja yang disampaikan oleh Mas Bupati. Jadi sebagian besar penabung di BKK itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau toh kami kemudian harus menggugat ke APH, itu kan butuh biaya tinggi. Padahal kami aja masih nunggu uang ini kembalinya kapan.
Jadi alasan yang prinsip bahwa kami ini kan sifatnya pendampingan pro bono dan bersama teman KPMI sampai hari ini pun teman-teman sepakat kita masih positif bahwa jalur dialog, jalur negosiasi melalui saluran apa itu DPRD, DPR provinsi bahkan ke DPR nasional ini masih kami yakini masih bisa. Jadi harapan kami ada tekanan politik, ada tekanan sosial agar Pemda dan Pemprov untuk segera menyelesaikan ini gitu. Itu kenapa kami tadi pertanyaannya tidak menggunakan jalur hukum karena berbagai kajian dari teman-teman. Tentu suatu saat kami akan ke sana gitu. Tetap akan mengambil langkah itu ya. Tapi ini masih wait and see, menunggu dulu apa itu pasca demo ini kira-kira respon dari Pemprov dan Pemda seperti apa. Oke. Kalau kemarin yang akhirnya untuk melakukan demo itu apakah puncaknya atau masih belum? Jadi demo itu kan menjadi bridging jembatan kami untuk mengeskalasi isu PKK ini menjadi isu nasional karena ini menyangkut ribuan nasabah, menyangkut ratusan miliar, bahkan di sana tidak sekedar hanya tabungan masyarakat, tetapi ada uang APBD, ada uang pajak kita atau uang masyarakat yang ikut hilang. Maka sebenarnya demo kemarin itu mewakili pikiran teman-teman agar isu ini direspon di tingkat nasional. Karena harapan kami akan segera ke Senayan untuk melakukan audiensi Komisi 3 bahkan bersurat kepada Pak Presiden Prabowo. Oke, menarik. Kedepannya akan ini bersurat ini sudah atau belum bersurat? Bersurat ini kami akan bersurat rencana hari Selasa besok Senin kita akan bersurat ke Pak Presiden Prabowo. Ada 1.000 nasabah yang bersurat resmi itu disertai dengan tabungan ini berkumpul sekitar 732 masih kurang. Nanti harapannya hari Senin sudah form semuanya kumpul, kita akan kirim ke Jakarta ke Pak Presiden Prabowo. Langkah kedepannya seperti apa, Mas? Ini kan kemarin sudah beberapa sudah dilakukan, kemudian kira-kira apakah masih ada langkah dialogis yang akan diambil? Sampai hari ini kami sudah melakukan refleksi dan kajian. Jadi kami di level Pemda terakhir beberapa hari ke depan kami akan silaturahmi ke PCNO dan PD Muhammadiyah sekaligus FKUB Kabupaten Klaten untuk ya minimal meminta dukungan mereka. Karena apapun bahwa nasabah ini bagian dari anggota baik di NU Muhammadiyah atau teman-teman non muslim juga. Hanya kita minta poro-poro ini ketua di PC Muhammadiyah, PD Muhammadiyah dan PCNU dan teman-teman di gereja ini juga membantu mensuarakan kegelisahan dari teman-teman nasabah. Karena bagian dari umat-umat ini ya, bagian ya? dari umat-umat organ-organ yang ada di Klaten dan kebetulan ini organ yang terbesar di Klaten. Saya pemirsa Narasi News, saya akan bergeser. Saya ingin menanyakan ke Pak Purwanto, Pak. Ya, siap. Mungkin sebelum masuk ke paguyubannya, mungkin dari pribadi jenengan juga ada tabungan nggak? Ada, Pak. Pribadi lumayan atau jumlahnya ya, berapa itu? Di desa itu kan wah, dapat salah satu. Sekarang nggak bisa diambil ya? Nggak bisa. Nggak bisa diambil. Itu uang untuk biaya sekolah anak, ya ada sedikit untuk uang yang apa itu trah itu loh. Oh, dana trah. Iya, dana trah sama ya untuk kebutuhan sehari-hari kami, keluarga. Dampaknya signifikan kalau dengan jumlah seperti itu. Kalau ya, di desa kan lumayan lah, 200-an lebih. 200-an lebih, waduh. Nah, kalau itu udah bisa KPR kan udah dapat itu baru Mas. Gitu. Kalau di paguyuban sendiri Pak, mungkin bisa diceritakan ragam nasabah ini seperti apa yang ada di dalam itu. Oh gitu. Dengan adanya PKK tutup dari 19 Juni 25 dan sampai sekarang tidak ada titik terang. Kami sebenarnya menanti kepastian. Sampai di nasabah itu ya karena mikir uangnya nggak bisa deal, itu dampaknya wah parah sekali. Ada yang pensiunan itu memikirkan karena uangnya itu sekitar 100-an lebih lah juga itu sampai meninggal dunia. Oh, di Paseban. Anaknya masih ada, bisa dilacak. Berarti. Oh iya. Itu sampai ada namanya
Sampai ada yang meninggal karena masalah itu. Kemudian mungkin Ada lagi yang di itu ibu-ibu yang membawa uang infak masjid. Uang infak masjid. Ya. Lah sampai 3 bulan yang lalu itu mau dipergunakan untuk masang AC, tapi karena uangnya yang tidak bisa diambil, akhirnya ibu-ibu tadi untuk ijoli itu jual kejati, Ditukar pakai uang pribadi. pakai uang pribadi. Padahal dananya hanya umat, luar biasa. Terus ada lagi itu istrinya itu 100 berapa ya itu sampai akhirnya ya ngenes meninggal belum lama ini. Sampai meninggal. Iya. Oke. Mungkin sekarang ke Pak Parno ya, Pak Parno Martono. Ini sebagai ketua kelompok tani Mudi Makmur gitu, Kebun Arum. Mungkin bisa diceritakan Pak, tabungan itu dulu seperti apa? Kita kan jadi ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani itu sebetulnya cuma tujuan saya cuma meringankan beban petani. Karena petani itu kan tulang punggung negara, tapi tidak dipikirkan sama negara dulu. Maka saya jadi kelompok tani sebisa-bisa mungkin, walaupun saya itu tidak digaji sama negara, tapi saya mempunyai prinsip meringankan beban petani daerah jenengan ya. Jadi kita bagaimana cara kita mencari dana untuk meringankan beban petani. Alhamdulillah saya mendapat traktor. Nah, traktor itu untuk kita kelola, hasilnya kita kumpulkan untuk membantu petani. Bila mana petani itu ada musibah, hama apa saja, itu kita tidak mengambil uang petani, tapi saya mengeluarkan uang kas kelompok hasil usaha itu untuk membantu petani yang sedang terkena musibah itu tadinya. Iya. Lantas saya akan punya hasil kios itu juga gitu loh. Jadi hasil itu loh. Tapi hasil kelompok itu kan tujuan saya untuk meringankan beban petani. Itu loh, supaya petani itu bisa sejahtera, karena pemerintahan Prabowo itu kan mempunyai tujuan supaya petani hidup sejahtera. Walaupun saya itu tidak digaji sama pemerintah, saya itu secara kepribadian memikirkan petani saya. Jadi memang istilahnya walaupun saya tidak digaji, tidak ada yang memikirkan, saya sudah dibentuk jadi ketua, itu bagaimana cara saya untuk meringankan beban petani. Jadi uang itu sebenarnya uang hasil usaha yang kemudian disisihkan dalam bentuk kas, dimasukkan ke PDBKK yang gunanya nanti untuk kembali ke petani lagi. Ya itu untuk kembali petani, bila mana ya untuk apa itu pemberian bibit, untuk pengobatan gitu. Terus sekarang gimana respon teman-teman setelah kejadian? Teman-teman kan saya kemarin tanggal 9 kita adakan pertemuan petani, yang kita undang bukan cuma petani, kepala desa juga kita undang, Bapak Camat juga kita undang, PPL juga kita undang, dan Dinas Pertanian juga kita undang. Jadi karena ini ada permasalahan, bila mana nanti petani saya membutuhkan bantuan dari kelompok, kan uang tidak bisa diambil, maka saya sebagai orang yang di depan, karena tutup, saya kan di PMI ini minta bantuan supaya bisa diambil gitu loh. Kalau maaf saya potong, kalau dari respon petani seperti apa? Apakah kemudian membebankan kejenengan karena jenengan ketuanya atau seperti apa? Ini ya, karena petani saya itu pemikirannya, karena uang itu yang mengelola bendahara sama ketua kelompok tani, mau tidak mau istilahnya bila mana tidak bisa diambil, saya disuruh
menukar. Itu Oh, berarti yang mengganti uang nanti dibebankan ke bapak. saya, gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Bila mana ya, umpama saya tidak punya uang, itu apa barang saya itu semua mau diambil. Yang senilai uang tadi ya. Iya, gitu loh. Waduh. Mereka apa tidak ini juga prihatin juga istilahnya bisa memahami lah. Ternyata tidak ya. Iya, saya sendiri tidak tahu ya. Entah gimana dia cara memikir, saya tidak tahu. Kemungkinan itu. Dia itu dalam tabungan itu namanya nama saya pribadi. Kemungkinan tahu dia. Karena dalam buku tabungan itu nama saya nama kelompok. Padahal nama kelompok ya. Nama kelompok. Oke. Maka saya seumpama sampai ada kejadian petani saya ambil barang saya tidak terima. Tetap kita sebutkan maling. Kita tantang itu. Jadi seumpama dia tidak terima, silakan jalur. Oke. Kita tantang itu. Iya. Oke, baik. Saya akan geser lagi pemirsa sahabat Narasi News ke Ibu Sutiem ya Bu ya. Ibu Sutiem. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu, uang yang jenengan pegang itu uang apa itu? Oh iya, kebetulan memang saya mengelola banyak dari organisasi yang saya tangani gitu, terutama di PAUD saya sebagai kepala, dan di situ dari uang PAUD itu dari uang saku anak ya, misalnya banyak uang saku 5.000, dan nanti yang ditabung 4.000, misalnya uang sakunya hanya 2.000 yang ditabung 1.000, dan jadi dari uang 1.000, 4.000 dan sebagainya itu saya kumpulkan setelah kira-kira agak banyak melebihi dari 200 sampai 500.000, nanti baru saya masukkan ke BKK. Ya, itu yang satu. Terus yang lainnya juga saya menangani warisan korban ini mau segera digunakan di bulan ini kan, di bulan Mei ini. Di tahun ini ya. Iya. Jadi memang waktu kemarin saya belum terasa. Ya. Tapi karena ini sudah mau hari raya, jadi makin saya ketagih yang mana tiap minggu ibu-ibu pada nabung ke saya. Nanti setelah sapi atau dapat senilai kambing itu kan nanti dibelikan pada korban, dan itu nanti yang mengeluarkan saya gitu loh. Jadi uangnya dari masjid itu yang membawa kebetulan saya, tapi itu nama pribadi, bukan nama kelompok musola gitu. Ya. Jadi ya saya siap-siap untuk bulan ini harus bertanggung jawab gitu karena namanya pribadi. Memang dari yang anggota arisan itu apa juga membebankan ke jenengan juga? Atau? Ya karena ini betul, jadi belum kejadian. Kan masih besok ini kan bulan Mei tanggal 27 ya. Itu paling seminggu sebelumnya itu biasanya buat beli sapi atau kambing. Lah itu mungkin waktu itu nanti saya ya ditagih gitu loh. Lah nanti kalau ditagih ya mau nggak mau saya harus mengeluarkan uang pribadi, apa yang saya punya saya jual gitu untuk menutupi untuk menutupi uang yang ada di saya gitu, biar ya maksudnya tanggung jawab saya gitu, karena nanti juga kepercayaan orang kan jadi hilang kepada saya. Walaupun nanti ya juga saya maklum, maksudnya ada yang maklum toh Bu, temennya belum bisa dicairkan kok. Ya sesok sing kuwi diundur tahun besok, ada yang gitu. Tapi juga mungkin ada yang salah satu tapi di luar sana ada yang genengan, saya juga kan nggak tahu. Tapi maksudnya belum puncaknya, karena puncaknya itu besok dalam bulan ini tanggal 27 ya kalau nggak salah itu. Jadi sampai sekarang belum ada yang istilahnya ngejar-ngejar jenengan. Tapi sudah tahu semua aja kasusnya itu sudah tahu. Saya jelaskan di majelis nanti. Ada sebagian uang panjenengan masih di BKK gitu. Totalnya juga lumayan itu Bu. Ya menurut saya lumayan karena saya hanya guru honorer ya. Oh iya. Gajinya iya. Waduh. Gajinya iya. Iya, pasano. Betul. Oke. Mungkin ke tadinya ke Bu Boniem deh. Iya, Pak. Monggo Bu dijelaskan uang yang jenengan kelola seperti apa. Oke. Nah, kelola Pak, ini yang ada yang uang Dasawisma RT seperti itu PKK RT itu
setiap minggu itu ngumpulin uang seperti itu. Nah, setelah selesai 1 minggu ditabungkan ke BKK, 1 minggu ditabungkan ke BKK seperti itu. Terus yang ada lagi yang itu tabungan anak TK, Pak. Tabungan anak TK itu ya itu seperti ceritanya Bu Suti tadi ya, sisanya anak jajan itu kan ya ditabung sedikit gitu. Nah, ini kurang tahu nih, besok ini sudah mau Juni, ini belum tahu ini nanti saya bagaimana, belum tahu ini di bulan Juni. Biasanya kan pada itu dibongkar tabungannya. Nah, itu nanti untuk saat ini ya saya masih tentrem aja, tapi nggak tahu sebulan lagi yang akan datang itu. Tapi posisi wali murid sudah pada tahu, Bu? Oh, sudah. Sudah tahu ya. Karena gini, Pak, selain saya itu yang di uang TK, itu kan kalau di tempat saya kan banyak korbannya, Pak. Itu juga pemuda, terus Karang Taruna maksudnya? Iya, Karang Taruna juga menjadi korban. Nah, terus di tempat saya itu bahkan itu ada yang jual lembu, terus dimasukkan BKK langsung tutup. Terus yang lebih parah lagi, habis jual tanah ditaruh di BKK, terus BKK-nya begitu terus kolab. Ada lagi yang habis jual L itu, terus mau cari mobil yang lain, dititipkan hari ini besok udah tutup. Terus ada kasihan lagi yang anaknya di Jepang, Pak, uangnya itu ditransfer, dikumpulin di deposito di BKK, anaknya pulang zong. Nah, seperti itu. Nah, itu ya besar harapan kami nanti semoga IKPMI bisa mencarikan solusi bagaimana caranya membantu kami, caranya bagaimana. Untuk saat ini kita belum, ya semoga ada kesepahaman, tapi ya itulah seperti itu, Pak. Tapi juga ada yang protes-protes gitu ya, Pak, yang membebankan uang jajangan Bapak itu kejenengan gitu. Kalau protes selama ini belum, tapi cuman pertanyaannya gini, Bu, besok kita bagaimana? Besok dipikir besok gitu. Oke, baik. Saya akan ke Mas Jason lagi. Mungkin dengan ini kalau saya lihat ini budet ini Mas, benang budet ini kasus ini gitu. Mungkin closing statement dari jenengan, apalagi kemarin ada pernyataan gitu ya terakhir dari Mas Bupati, ada pihak-pihak yang kemudian menggoreng dan menekankan bahwa ini bukan isu politik gitu. Mungkin dari jenengan seperti apa? Sekalian closing statement gitu Mas. Oke, yang pertama, kita sebenarnya kurang nyaman dengan pilihan kata menggoreng isu itu. Ini faktual bahwa ini kan benar-benar ada di Klaten. Ada orang nabung 6.000 orang lebih ke lembaga miliknya Pemda. Orangnya ada semua, ada yang meninggal. Bukti tabungannya ada. Kami ke sana itu kan meminta untuk mengambil hak kami gitu. Dan saat kami aksi demo tidak ada satupun kata yang kami sampaikan terkait menurunkan, menggulingkan kudeta kepada Bupati Klaten. Itu tidak ada. Ini pure murni gerakan sosial, pure murni ini adalah gerakan solidaritas dari KPMI untuk membersamai teman-teman nasabah. Dan yang terakhir yang menjadi harapan kami, kenapa sih Pemda itu selalu dan Pemprov disiplinan ini kan terganjal oleh regulasi. Oke, kita sepakat sebagai negara hukum ada regulasi, tapi ini kan domainnya legislatif dan eksekutif. Harusnya mereka yang konkret mau apa? Harusnya mereka yang membuat hukum gitu maksudnya Mas. Bukan kami kemudian sebagai masyarakat sipil seolah-olah harus bisa melahirkan produk hukum juga. Maksudnya ini kan wilayahnya mereka, domainnya mereka. Sampaikan kepada kami ini langkah konkretnya apa, roadmapnya apa untuk misalkan ini, dan timelinenya kapan. Kami dari awal tahun 2025 di bulan Desember ketemu dengan Mas Bupati, Pak Ketua DPRD, Kak Jari, sampai ke provinsi 2 kali. Jawaban kami selalu ini kita butuh payung hukum. Lah 3 bulan loh nih, 3 bulan payung hukum itu kan milik mereka. Apa yang harus dikonkretkan untuk menyelesaikan ini? Apakah sampai nanti 2029 selalu ngomong itu gitu lah? Saya berharap monggo lah teman-teman pejabat kita gunakan hati untuk menyelesaikan masalah ini. Ini sekali lagi bukan soal angka di atas kertas, tapi ini soal keadilan bagi masyarakat kalian teman-teman nasabah. Dan saya garis tebalkan paling akhir
bahwa persoalan nasabah tidak hanya soal tabungan, tetapi di sana ada pajak kita, ada APBD kita yang kita store rutin setiap tahun. Jadi yang rugi itu tidak hanya nasabah, tapi masyarakat Klaten juga. Maka monggo ada komitmen dari Pemda dan Pemprov segera menyelesaikan masalah ini. Oke. Mungkin dari rekan saudara-saudara nasabah ada closing statement yang ingin disampaikan. Oke. Mic-nya Pak. Terima kasih. Kami mewakili dari semua nasabah yang ada di Klaten. Bukan nasabah, tapi sekarang jadi istilah baru, korban. Oke. Jadi korban ya. Iya. Jadi korban ya. Korban PD BKK Klaten. Itu satu harapan kami. Kami pertama kali terima kasih atas pendampingan dari IKPMII yang dari awal sampai tahap ini, mungkin tahap berikutnya terus sampai selesai. Itu harapan kami. Yang selanjutnya kami pesan kepada aparatur negara yang istilahnya berhak menangani ini, tolong Mbak, ini bukan masalah sedikit, masalah keringat teman-teman kita rakyat di Klaten. Ada yang petani, ada yang jualan di pasar, ada yang seperti saya sendiri tiap hari pengean. Tolong buka hati, jangan tutup telinga. Segera selesaikan dalam waktu dekat. Terima kasih, gitu aja. Matur nuwun. Siap. Bapak mungkin atau Ibu? Dan saya ini kalau dari sana sebetulnya kita semua nasabah itu masih mempunyai pikiran yang sangat rendah hati. Karena apa? Karena kita masih memikirkan nama kota Klaten. Klaten itu katanya bersinar. Oh iya, betul. Slogannya bersinar, Pak. Ya, bersinar. Tapi kita membuka hati pemerintah. Yang dikata bersinar itu bagaimana? Kalau ada peristiwa yang seperti ini, kalau seperti ini kan tidak bersinar, Terus dulu gelap. karena ada barang-barang yang disembunyikan. Klaten gelap. Maka sebetulnya kita ini sebagai wakil dari seluruh nasabah Kabupaten Klaten, saya minta istilahnya dulu mau ada demo, kan saya mempunyai usulan saya ini masih seperti saya masih boleh demo. Mari kita jaga karena kita didampingi IKPMII, jangan sampai menjelekkan IKPMII. Mari kita demo ya demo, tapi demo secara Damai, aksi damai. Jadi ini kalau kata-kata saya ini ada buktinya, bila mana mau dibuktikan bisa. Jadi kita sebetulnya saya sudah tua, jadi cara memikirnya ya tidak cuma memikirkan sepintas, tapi kita memikirkan keseluruhan. Selanjutnya dampak Nama kota ya juga dibawa, nama IKPMII juga dibawa, ya. juga marwah BK apa itu nasabah yang kita bawa. Jadi kita istilahnya menunjukkan bahwa nama nasabah BKK Klaten sebetulnya masyarakat yang ngerti aturan semua. Gitu. Jadi kita itu menunjukkan gini supaya penjabat-penjabat yang pegang peranan itu supaya mencontohi, jangan mencontohi barang yang buruk. Maka kita orang yang paling kecil, kita mencontohi orang yang paling besar supaya menjalankan barang yang baik. Karena gini, kalau kita bicara, kita sampaikan semua. Kita audisi di Kabupaten Klaten. Audiensi. Kita kan tanya apa sebabnya kok Bank BKK Klaten ditutup? Dijawab sama direkturnya, uangnya habis, tinggal Rp8.000. Langsung kita kejar. Nah, uang itu di mana? Tanya dipinjam nasabah.
Nasabah itu yang pinjam itu orang besar atau orang kecil? Kita tanyakan gitu. Kalau orang kecil, saya yakin tanggungannya sama pinjamannya pasti lebih tinggi tanggungannya. Ya. Itu kalau orang kecil. Tapi kalau orang besar saya tidak tahu. Itu loh. Jadi kita bicara gitu cuma tidak di kabupaten. Di provinsi saya juga Sampaikan seperti itu. sampaikan begitu. Maka saya minta anggota DPR itu kan tugasnya mengawasi apa saja yang dilakukan bupati. Mengapa sebagai pengawas kok tidak Menjalankan tugasnya gitu. menjalankan tugasnya? Waduh. Ya. Itu contoh yang kita pelajari. Walaupun saya itu sebetulnya saya itu orang bodoh, saya itu orang yang tidak pendidikan. Kerjaannya saya itu tukang becak. Sungguh itu saya. Kalau tidak percaya tempat saya. Tapi saya walaupun saya orang bodoh, tapi apa saja mana yang benar mana yang kiri saya pelajari semua. Oke, baik. Oke. Mungkin dari perwakilan ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Oke, sedikit nambah Pak. J. Mungkin begini, mohon kepada para pemimpin negeri, terutama yang berwenang dan bisa menyelesaikan masalah ini, minta tolong karena tabungan itu sebuah harapan bagi kami. Jangan sampai yang kalau ngendikani Bapak tadi yang Klaten bersinar, kalau kita rapat Klaten keren, jangan sampai yang Klaten keren ini sampai leren Kak kerennya. Sampai leren. Oke, baik. Pemirsa Narasi News, demikian tadi dialog kita dengan Ketua Ikatan Alumni PMI Klaten yang mengawal, yang membersamai nasabah PDBK Klaten, kemudian Ketua Paguyuban dan termasuk nasabah juga, kemudian perwakilan beberapa nasabah PDBKK Klaten. Ya, semoga dengan curahan hati dari para nasabah, tangisan dari nasabah mungkin yang tidak bisa hadir, yang mengharapkan uang mereka kembali suatu saat atau dalam waktu yang singkat, dalam waktu dekat, karena terlebih lagi uangnya ini bukan uang pribadi, ya, uang kelompok, uang arisan kurban, kelompok tani, bahkan uangnya murid TK lagi, ya, itu yang disisihkan, itu nanti bisa cair, bisa segera diterima oleh para nasabah. Demikian Sobat Narasi News, sampai jumpa di podcast selanjutnya.